Salam dan bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kristiani Etnabora SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 WK Bubak. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai penyusunan modul ajar berdiferensiasi dalam pembelajaran. Mari kita simak bersama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, menjembatani kesenjangan belajar peserta didik, memfasilitasi peserta didik berkembang sesuai dengan bakatnya, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik, memetakan kebutuhan peserta didik, merancang pembelajaran berdiferensiasi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan merancang rencana tindak lanjut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam penerapannya, ketiga jenis diferensiasi tersebut tidak harus kita terapkan semuanya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan atau minat atau tingkat kemampuan atau gaya belajar peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk pada pembahasan penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, memuat bahwa dokumen minimum pada modul ajar kurikulum Merdeka terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Tetapi pada modul yang saya susun, saya memuat beberapa komponen, yaitu bagian pertama adalah informasi umum yang terdiri atas identitas modul yang merupakan informasi tentang kepemilikan serta tujuan modul ini untuk siapa. Kemudian ada capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran saya cantumkan merupakan capaian pembelajaran satu fase. Capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah dan Bapak Ibu guru bisa mendapatkannya di platform Merdeka Mengajar ataupun di internet. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Kemudian ada sarana prasarana yang saya gunakan. Kemudian ada target peserta didik dan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian pada bagian kedua merupakan komponen inti, di mana pada komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran satu fase. Tujuan pembelajaran satu fase ini diturunkan dari capaian pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dan lingkup materi. Kemudian dari tujuan pembelajaran satu fase ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran harian atau indikator harian yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada pertemuan ini. Kemudian ada pemahaman bermakna yang merupakan informasi tentang manfaat yang akan didapat oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran ini dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini berlangsung selama 2 kali 40 menit dengan rincian kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Pada kegiatan pendahuluan ini diawali dari salam, doa, dan karena ini merupakan pertemuan pertama, maka di sini guru akan mengajak peserta didik membuat kesepakatan kelas. Ini merupakan penerapan disiplin positif. Kemudian guru akan menyampaikan topik, melakukan asesmen diagnostik, menyampaikan tujuan, skenario, dan motivasi pembelajaran, dan melakukan ice breaking. Kemudian pada kegiatan inti diawali dengan guru menyajikan gambar dan siswa akan menjawab 3 pertanyaan pemantik sesuai dengan gambar yang diamati. Kemudian dilanjutkan dengan membagikan bahan ajar dan siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini didasarkan pada hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Kemudian guru akan memberikan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta didik diberikan LKPD yang berbeda sesuai kemampuannya. Ini merupakan penerapan diferensiasi konten. Kemudian guru akan berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing dan memberikan penguatan yang berbeda kepada masing-masing kelompok dalam menyelesaikan LKPD. Ini merupakan penerapan diferensiasi proses. Kemudian peserta didik akan mempresentasikan tugasnya dengan melakukan kegiatan
galeri berjalan. Nah, kemudian guru akan mengkonfirmasi kebenaran jawaban peserta didik. Peserta didik juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengkonfirmasi konsep yang mereka belum pahami. Kemudian guru dan peserta didik akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran harian. Nah, pada kegiatan penutup, siswa akan didampingi oleh guru untuk melakukan refleksi, kemudian diakhiri dengan doa dan salam penutup. Nah, kemudian pada asesmen, di sini dilakukan asesmen formatif yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, asesmen formatif di awal pembelajaran, atau yang dilakukan dengan asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik ini terdiri dari soal apersepsi dan pretest. Nah, pada asesmen formatif di dalam pembelajaran, ini merupakan soal-soal yang terlampir pada LKPD. Di sini, setiap kelompok diberikan LKPD atau jenis soal yang berbeda. Bisa dilihat pada LKPD yang pertama, disajikan gambar, kemudian siswa disuruh menentukan mana makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian diberikan gambar dan kalimat, siswa akan mencocokkan gambar dan kalimat. Kemudian diberikan puzzle, siswa akan diberikan tantangan untuk menyusun puzzle dan akan menjawab pertanyaan yang termuat pada lampiran puzzle tersebut. Kemudian siswa juga akan diajak bermain game crossword puzzle atau teka-teki silang sesuai dengan materi yang diajarkan. Di sini terlampir juga rubrik penilaian, di mana ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam memberi nilai pada hasil kerja peserta didik. Nah, ini adalah contoh lembar refleksi yang akan diberikan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran telah dilakukan. Kemudian pada bagian ketiga, lampiran, di sini saya melampirkan LKPD yang berisi tentang ringkasan materi tentang pembelajaran hari ini. Kemudian ada instruksi tentang pengerjaan LKPD. Kemudian di sini ada beberapa LKPD yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, ini contoh LKPD yang saya terapkan pada pembelajaran hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat Bapak Ibu.